Sahabat channel YouTube Dodi dan Unai, terima kasih karena telah berkenan mampir dan menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dodi Susanto. Saya sudah menikah dengan istri saya kurang lebih selama 11 tahun yang lalu, tepatnya pada bulan Agustus di tahun 2011. Nah, jadi pada saat ini saya bersama dengan istri sudah mempunyai satu orang anak dan sudah berusia kurang lebih 10 tahun, dan pada saat ini sudah duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Nah, jadi ada beberapa hal yang ingin saya bagikan kepada teman-teman semua, sahabat YouTube semua, utamanya kita sebagai seorang laki-laki atau kepala keluarga. Bagaimana caranya supaya kehidupan keluarga kita tetap bisa harmonis, apalagi jangan sampai terjadi istilahnya, mohon maaf, pada saat ini lagi marak kekerasan dalam rumah tangga, perkelahian, perselisihan. Nah, jadi intinya yang telah saya jalani selama ini dengan istri, yakni menjalin komunikasi. Komunikasi itu sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Jika ada hal-hal yang perlu dibicarakan, maka bicarakanlah. Nah, jika ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, maka komunikasikanlah. Nah, jadi intinya di dalam kita berumah tangga atau berkeluarga itu kan sebagaimana yang kita rasakan dulu sebelum kita maju ke jenjang pernikahan, pasti mengatakan ingin saling melengkapi, ingin saling menutupi kekurangan satu sama yang lain. Nah, maka dari itu lakukanlah hal tersebut di dalam kehidupan kita berumah tangga. Nah, jadi bisa ditanyakan kepada istri saya, selama kurang lebih 11 tahun sudah kami bersama mengarungi rumah tangga, sudah berkeluarga, satu kali pun bahkan terpikir pun tidak untuk saya untuk menyakiti istri saya. Nah, apalagi menyakiti dalam bentuk fisik, menyakiti perasaan, apalagi sampai mengkhianati janji perkawinan atau janji pernikahan yang telah kami ucapkan di hadapan para saksi, orang tua, wali, bahkan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, sahabat semua, kenapa saya katakan demikian? Jangan sampai kita berpikiran, apalagi sampai melakukan hal-hal yang bisa menyakiti pasangan kita. Sebab kan kita sudah mengakui bahwa dia yang paling kita cintai, dia yang paling kita sayangi. Dan jujur saja, apabila saya sendiri, saya pribadi, ya separuh hidup saya ada di istri saya gitu. Saya sudah mencintai dan menerima dia dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa saya. Banyak hal, halangan dan rintangan pasti terjadi, apalagi seperti di dalam kehidupan keluarga saya selama kurang lebih sudah 11 tahun. Seperti yang saya sampaikan tadi, awalnya dulu saya hanya bekerja sebagai seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta, di mana pada saat itu gajinya pun pas-pasan. Ya, saya pada saat itu bahkan sempat berangkat bekerja itu tidak menggunakan kendaraan, tidak menggunakan sepeda motor karena saya tidak mampu membeli. Itu yang pertama. Jangankan untuk membeli kendaraan atau membeli sepeda motor, bahkan untuk kebutuhan sehari-hari pun pas-pasan. Nah, sehingga pada saat itu saya berinisiatif untuk membeli sebuah sepeda, dengan cara membelinya pun dengan sistem kredit atau diangsur. Nah, kebetulan pada saat itu di tahun 2011 itu sampai dengan tahun 2013 saya bekerja di salah satu perusahaan swasta, yakni di dealer mobil. Nah, jadi jarak antara rumah tempat saya tinggal dengan kantor di mana saya bekerja itu kurang lebih sekitar 13-14 km. Nah, jadi setiap hari jarak yang saya tempuh itu kurang lebih sekitar 26 km. Nah, jadi ya saya menggunakan sepeda itu, sepeda yang tadi saya beli dengan sistem kredit. Nah, jadi setiap hari saya bekerja dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Istri saya pun senantiasa memberikan dukungan, memberikan
support gitu, saling bantu, saling dukung, sehingga pada akhirnya seperti yang saya katakan tadi, sepeda yang saya beli dengan sistem mencicil tersebut, kebetulan pada saat setelah menikah, kurang lebih sekitar 1 tahun setelah menikah, anak istri saya hamil dan kemudian istri saya melahirkan. Nah, pada saat istri saya melahirkan ini, saya tidak memiliki persiapan yang cukup, termasuk salah satunya adalah persiapan dana, sehingga pada saat itu saya harus memikirkan bagaimana caranya untuk mencari tambahan uang yang sudah ada, sehingga saya berinisiatif untuk menjual sepeda tersebut kepada orang yang ingin membelinya. Kebetulan pada saat itu saya memposting sepeda tersebut untuk saya jual di salah satu marketplace di Facebook, dan kebetulan ada yang tertarik dan berminat membelinya dengan harga Rp1.800.000. Nah, pada saat itu sepeda itu kurang lebih harganya sekitar 4-5 juta lah. Nah, jadi angsurannya itu sekitar 400.000 satu bulan, dan kebetulan pada saat itu sepeda yang saya cicil tersebut bahkan belum lunas. Nah, tetapi karena saya sangat membutuhkan uang, saya sangat memerlukan uang, sehingga sepeda tersebut terpaksa saya jual untuk biaya tambahan istri saya bersalin. Nah, jadi teman-teman, pada saat ini mohon maaf, saya bukan berarti saya sombong, tetapi itulah kisah perjalanan hidup saya di dalam membina rumah tangga dan keluarga saya bersama dengan istri. Pada saat ini syukur atas perkenaan Tuhan, kehidupan ekonomi dan kehidupan keluarga saya bersama dengan istri semakin membaik. Bukan berarti sudah kalau kaya sih masih jauh, tetapi sudah cukup lah. Saya tetap mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Nah, pada saat ini saya sudah menjadi seorang abdi negara, yakni sebagai seorang guru yang bertugas di salah satu sekolah dasar. Nah, jadi di dalam menjalani kehidupan itu pasti banyak sekali rintangan, naik turun, ibarat seperti pepatah itu mengatakan hidup itu seperti roda, kadang di atas kadang di atas kadang di bawah, mohon maaf, kadang di atas kadang di bawah, itu sudah pasti. Nah, jadi saya dengan istri ya caranya adalah selalu senantiasa menjalin komunikasi. Apabila ada hal-hal yang perlu dibicarakan, saya bicarakan dengan istri saya, dan kita berdua akan mencari solusi yang terbaik, apa yang harus dilakukan, bagaimana tindakan yang kita ambil. Dan satu lagi, di akhir video ini saya akan memberikan satu tips kepada teman-teman, utamanya laki-laki atau kita sebagai seorang kepala rumah tangga atau kepala keluarga. Di saat istri saya marah, saya tidak akan melawan. Saya diam saja dulu, biarkan istri saya sampai keadaan semakin membaik, emosinya lebih stabil. Dia pun bisa mengerti dan memahami bagaimana cara kami berdua untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi tersebut dengan keadaan yang lebih baik gitu. Nah, jadi dalam keadaan emosi yang sudah tidak lagi meluap-luap, sebab apabila kita akan melawan, ya kita tidak akan bisa menemukan solusi, jauh dari kata mendapatkan penyelesaian masalah, tetapi bahkan bisa menjadi lebih runyam. Nah, jadi terima kasih sekali lagi kepada sahabat semua yang telah menonton video ini, dan semoga bermanfaat. Dan saya akan kembali menceritakan bagaimana cerita kehidupan saya, pengalaman hidup saya. Mohon dukungan teman-teman, dan akan saya upload ke video yang selanjutnya. Terima kasih, dan jangan lupa dukung channel Dodi dan Unai agar saya bisa berbagi kepada teman-teman dan menebarkan kebaikan, dan sebagaimana moto saya, hidup itu adalah untuk memberi manfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.